Ya, kita cek coba yang nomor 9 ini ya. Nomor 9 ini kayaknya nggak ada yang benar ini. Kita cek coba. Nah, ini pertanyaannya untuk nomor 9. Ya, konfigurasi seperti ini ya. Ini kan keluaran dari sebuah IC nanti bisa masuk ke banyak IC yang lain. Ini kan hampir sama dengan di diktat. Di diktat juga ada seperti itu ya. Di diktat juga ada seperti itu di halaman 13, gambar 1.8. Ya, halaman halaman 13. Kita bandingkan juga. Nah, ini. Nah, ini kan suatu gerbang mengeluarkan logika, nanti ini masuk ke gerbang yang lain. Nah, ini gerbangnya banyak ini. 7408, 7440, tapi seri 74 semua. Nah, berarti kalau seperti ini ya kita harus mempertimbangkan bahwa arus keluaran di sini tidak boleh melebihi arus yang ditarik oleh setiap gerbang ini. Setiap gerbang ini menarik IIH. IIH ini ya. Nah, berapa IIH input untuk logika tinggi? Ini gerbang ini kan mengeluarkan logika tinggi ini masuk ke sini. Nah, berapa arus yang masuk ke sini? Nah, kita arus yang masuk ke sini kemungkinan tidak pasti, tetapi bisa kita lihat di datasheet perkiraannya berapa. IIH, ini kan input jika gerbang diberi logika tinggi, itu berapa? Kita cek di itu dapat cek di halaman misalnya ya di halaman 12. IIH itu berapa? Halaman 12. Nah, ini kan ini ada IIH. IIH itu maksimalnya ada ketentuannya. Jadi misalnya nanti ada logika tinggi masuk ke gerbang di IC 74. Berarti arus maksimal itu 1,6. Tidak mungkin lebih. Kalau lebih berarti IC-nya sudah dinyatakan harus pensiun, harus ganti gitu ya. Karena arusnya sudah berlebihan. Sama aja misalnya suatu beban listrik itu misalnya ada pompa air itu mestinya bebannya itu 200 watt, tapi dia kok menarik 400. Nah, ini berarti sudah harus dipensiunkan. Kemungkinan nanti ada kerusakan di pompa tersebut. Mungkin ada yang short gitu ya. Ya, gitu. Nah, maka ini kalau ada suatu gerbang 74 arus maksimalnya 1,6 kok dia menarik, oh ini iya ini ya, arus maksimalnya 40 mikroampere kok dia menarik lebih dari itu, nah, maka dia nanti harus diganti karena kemungkinan sudah rusak gerbang tersebut. Nah, kita menggunakan pedoman arus maksimal saja biar lebih aman. Jadi di sini ada arus maksimalnya berapa, ini ada arus maksimalnya berapa. Kalau nanti sekiranya gerbang ini ternyata menarik arus tidak sebagaimana arus maksimal, ya nggak apa-apa, berarti malah aman. Tapi kita harus mengantisipasi agar nanti arus yang dikeluarkan ini itu tidak melebihi batas. Berarti kita hitung ini arus maksimal berapa, ini arus maksimal berapa, arus maksimal berapa gitu kan. Nah, berarti kita harus menghitung IIH-nya. Ini ada IOH, kemudian yang masuk ke sini menjadi IIH. Oke, kalau kembali ke soalnya ini, berarti ini 74 AC masuk ke 74 HCT. IOH 74 AC berapa? Ya, karena kita cek untuk logika tinggi dulu. IOH-nya berapa? Ini IIH-nya berapa? Kan gitu. Nah, kita cek 74 AC, IOH-nya berapa? Ini 74 HCT, IIH-nya berapa? Kita cek AC ke HCT. Kita cek di halaman 19. Nah, ini AC IOH-nya 24, HCT IIH-nya itu berapa? 1. Satuannya apa? Ini AC 24 miliampere. IIH 1 mikroampere. 24 yang dikeluarkan itu maksimal 24 miliampere ya. Yang ditarik oleh 74 HC
atau AC itu tadi ya sama aja, AC atau AC itu sama. Yang ditarik per gerbang itu hanya 1 mikroampere. Nah, berarti 24 mili dibagi 1 berapa? 24.000 ketemunya. Nah, berarti untuk logika tinggi itu kalau gerbang 74 AC di connect ke 74 HC itu bisa mencapai boleh dikonek ke 24.000 HC. Nah, itu untuk logika tingginya. Berarti fan out untuk logika tinggi 24.000. Kalau yang logika rendah bagaimana? Logika rendah itu IOL, arus yang keluar di output itu maksimal 24 mili, ya sama, ini arus yang ditarik yang masuk itu juga 1 mikro, berarti sama, untuk logika rendah sama logika tinggi sama. Berarti arus keluarannya itu maksimal 24 mili, untuk logika rendah atau tinggi, untuk arus masukannya hanya 1 mikro. Nah, berarti fan out sama dengan 24.000 dibagi 1 ya 24. Nah, berarti fan out-nya sama dengan 24.000. Nah, ini keunggulan, memang ini keunggulan seri yang AC ini ya. Seri yang AC ini fan out-nya memang tinggi ini ya. Fan out-nya bisa mencapai 24.000 fan out-nya. Itu yang seri AC. Makanya dia disebut seri AC. A itu kan advanced karena memang dia mampu memberikan fan out yang sangat tinggi. Dia kalau digunakan maka keluarnya itu dapat dikonek ke 24.000 gerbang yang lain. Nah, itu kelebihannya. Jadi ini masing-masing punya kelebihan ya. Yang seri A ini fan out-nya tinggi, yang seri T tadi itu tegangan logika sama dengan TTL gitu ya. Nah, kalau digabung AHCT ya itu berarti ya sama dengan TTL, fan out-nya tinggi. Tapi tingginya ya turun karena kalau yang seri A saja itu 24.000, kalau ini cuma 8.000 ini ya. 8 dibagi 8 mili dibagi 1 mikro 8.000. Nah, ini. Nah, jadi tadi ya kembali ke soal tadi 74 AC ke 74 HC. Nah, itu fan out-nya 24.000. Kita cek di sini. Nah, ini. Oh. Nah, ini 24.000. Oh, ini kok menjawab. Kok menjawabnya malah serinya ya. Ya. What is the maximum number of AND gate input can be connected? Ya. What is berapa maksimal jumlah gerbang N yang dapat di-connect ya. What is the maximum number? What is the maximum number? What is the number? Itu kan sama dengan how many ya. Ini kan sama dengan how many N gate, itu kan sama artinya. Ya, maksimal 24.000 maksimal. Nah, itu jawabannya ya. Nah, itu. Ini kelebihan IC CMOS itu seperti itu ya. Fan out-nya tinggi, terutama yang seri A itu sangat tinggi fan out-nya. Oke. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya, untuk yang lain saya kira hampir sama ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Ini berkaitan dengan tegangan logika ya. Ya, nomor 9 tadi yang kita ambil contoh karena tidak ada yang betul nih nomor 9 itu. Yang lainnya yang betul ini 19%, 26%, 26%. Yang paling tinggi yang betul tuh yang nomor berapa ini? 4, 76% yang paling tinggi betul. Ya, oke. Oke, itu untuk kuis yang digital IC interfacing. Ya, kemudian kuis yang satunya itu tentang ini ya, digital IC troubleshooting. Ya, ini tentang troubleshooting. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya. Ya, kemarin ya soalnya seperti ini. Ya. Ya. Oke, yang menjawab benar ada beberapa, tapi yang menjawab salah juga banyak, yang menjawab kalimatnya sama persis juga banyak. Ya, kalimatnya sama persis berarti cuma kopi. Kalau kalimatnya beda, jawabannya sama tapi kalimatnya beda masih masih dapat nilai tinggi ya. Tapi kalau kalimatnya sama persis ya itu nilainya ya terpaksa harus diturunkan ya. Nah, ini kan find one problem related to IC interfacing and determine how to solve it. Ya.
ada beberapa permasalahan di sini yang harus diselesaikan untuk rangkaian seperti ini. Ya. Nah, ini. Kalau kita lihat, ya kemarin sudah kita jawab satu ya, yang ini ya, saklar ini kan nggak ada pengaruhnya, itu satu. Kemudian yang nomor 2, nah ini, tapi nggak ada yang menjawab ini. Ini juga tidak ada pengaruhnya. Kita lihat, ini kan input, ini kan flip-flop ya, flip-flop input terpengaruh oleh sisi turun. Nah, kalau ini kapan ada sisi turun, berarti ini kan nggak ada pengaruhnya. Nah, berarti ini juga tidak ada gunanya di sini. Kemudian yang lain, nah ini ada yang menjawab ini ya. Nah, betul. Tapi yang menjawab ini tuh ada beberapa orang dan kalimatnya sama, berarti yang mengirim paling awal yang nilainya paling tinggi. Ya, ini kenapa kok tidak boleh output gerbang tidak boleh dikopel seperti ini. Coba bayangkan kalau gerbang yang ini mengeluarkan logika 0, yang ini mengeluarkan logika 1, outputnya jadi apa nanti? Ya. Nah, ini maunya ini gerbang ini mempertahankan output itu 0 volt, yang ini mempertahankan outputnya 1 volt. Ya, tidak mungkin yang atas ini ini 0. Nah, ini 0, yang bawah ini 1, kan nggak mungkin seperti ini. Nah, nggak mungkin seperti ini. Nah, karena ini kan terkonek. Kalau terkonek ya pasti logikanya sama. Tidak mungkin terkonek seperti ini yang atas tegangannya 0, yang bawah tegangannya 1, kan nggak mungkin. Nah, kalau terjadi seperti ini, yang bawah mempertahankan tegangannya 5 volt, yang atas mempertahankan tegangannya 0 volt. Berarti nanti ada arus yang besar sekali masuk dari gerbang atas ke gerbang bawah ke gerbang yang atas. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Nah, itu. Kemudian yang tidak boleh yang lain yang mana? Nah, ini. Ini yang IC 4001B ini. Nah, ini juga IC untuk IC CMOS itu kan tidak boleh outputnya mengambang. Jadi kalau ini tidak digunakan ya dihubungkan ke ground atau dihubungkan ke VCC. Kalau IC-nya kalau input mengambang seperti ini, maka nanti akan dianggap draw, yang itu IC ini akan menganggap inputnya itu 0101 dengan perubahan yang sangat cepat. Nah, akibatnya nanti IC ini bisa panas karena kalau IC CMOS itu kan kalau inputnya tetap, dia dayanya kecil, inputnya berubah, dayanya naik. Dayanya di sini berubah naik turunnya cepat sekali, maka dayanya akan sangat tinggi sehingga di sini bisa panas. Nah, ini tidak boleh input mengambang seperti ini. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini ya. Yang input ini. Nah, ini 4001B itu mendapat output dari 74S112 ini ya, 74S112. Nah, ini yang harus diwaspadai ini ya. Kalau dari TTL ke CMOS ini kan 74S112 TTL, ini CMOS yang harus diwaspadai tegangan logikanya. Tegangan logikanya bagaimana? Nah, ini kita cek 4001B ke S ya. Jadi seri 4001 ke TTL 74S TTL ke 4001B. Ya, berarti ini kaitannya juga dengan tegangan logika. Seri S. Nah, ini seri S ya. Seri S ini seperti pada pada TTL biasa ini ya, outputnya itu untuk logika rendah 0 sampai 0,5, logika tinggi 2,7 sampai 5 volt. Logika tinggi 2,7 sampai 5 volt. Kita cek yang 4001B bawah ini. Ya, 4001B. Logika tinggi ini 3,5. Nah, ini. Jadi kalau tadi pada TTL logika tinggi itu 2,7 sampai 5. Nah, maka ini
400B ini 3,5 baru dianggap logika tinggi. Ya, berarti antara 2,7 sampai 3,5 bagaimana? Ah, dia masuk logika terlarang. Berarti nanti 400B ini dapat menganggap itu logika rendah atau tinggi. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Ya, jadi dari TTL ke CMOS itu memang kebanyakan tidak boleh. Kecuali kalau CMOS-nya itu seri yang ada T-nya, itu baru boleh. Itu dapat dikonek langsung karena memang T itu memang kepanjangan dari TTL compatible, dan kalau dicek di sini pun tegangannya juga ini ya, VIH-nya sama dengan VIH TTL. Tapi kalau dari TTL ke CMOS yang seri ini, seri HC, seri AC, ini ya, seri AHC, ya, ini tidak ada T-nya, nah itu kebanyakan tidak boleh dikonek langsung karena memang batasan tegangan logika tingginya itu tidak sesuai. Nah itu, oke, berarti itu ya jawabannya ya. Yang menjawab itu kayaknya ada kemarin ya. Nah, yang menjawab ini juga ada. Ya, untuk koneksi yang lain itu tidak ada kesalahan. Ya, koneksi lain tidak ada kesalahan. Kemarin ada yang menyoroti, kalau nggak salah ini ya, ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini. Ini ya, dari 401B ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Terus ini input sini lah. Terus kok dikonek ke sini kenapa? Ah, ini tidak ada kesalahan di sini. Kalau dari koneksinya boleh-boleh saja. Koneksi seperti ini boleh, tidak jadi masalah. Terus yang ini masuk ke XOR, keluar masuk XOR lagi. Bolehkah seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Nah ini mau dikonek balik seperti ini juga boleh. Yang penting tegangan logikanya masuk ya. Nah itu. Jadi kalau ada hubungan antar dua IC yang harus dicek pertama kali itu adalah tegangan logika. Koneksi dua IC yang serinya berbeda, nah ini harus hati-hati. Kalau serinya sama mungkin nggak jadi masalah. Contoh ini ya, 7486, 7400. Ini kan seri 74 sama-sama 74, nggak ada masalah mestinya. Nah, ini nanti mungkin ini tidak usah kita cek saja. 7400 ke 74121 sama-sama seri 74 ini ya. Ya nggak ada masalah ini. Nah, ini nggak ada masalah berarti. Nah, yang nanti dicek diwaspadai yang ini. Ini ya, 74S ke 4001B. TTL ke CMOS. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini biasanya ada masalah di sini. Ternyata juga ada masalah di sini. Tegangan logikanya tidak bisa diterima oleh IC CMOS. Dari CMOS ke TTL biasanya tidak ada masalah. Biasanya ya. Kenapa? Karena CMOS itu tegangannya sangat presisi. Tegangan logika 0 ya benar-benar mendekati 0. Tegangan logika 1 ya benar-benar mendekati 1. Sehingga koneksi dari CMOS ke TTL biasanya juga tidak ada masalah. Coba kita lihat aja. Nah ini ya. Ini IC CMOS bandingkan dengan TTL. Nah ini kalau TTL tegangan logika 1, oh ini 2,4 sampai 5, 2,7 sampai 5 outputnya ini. Nah ini kan jauh ringnya ya. Sehingga logika 1 itu yang mestinya 5 volt, kalau logika satunya 2,4 masih boleh kalau untuk TTL yang seri ini. Tapi kalau CMOS nggak boleh. CMOS itu harus mendekati sangat tepat. Nah ini tegangan logika 1 ya minimal 4,9. Logika 1 yang 4,9 sampai 5 volt ini. Nah ini yang terendah ini ya. 3,15. Ya, tapi kan masih lebih tinggi dibanding TTL. Jadi CMOS itu lebih tepat. Logika 1 lebih tepat mendekati 5 volt, logika 0 juga lebih tepat mendekati 0. Logika 0 ini kan 0 sampai 0,1 lebih tepat bandingkan dengan CMOS. Logika 0 sampai 0,8 lah kan bisa goyang-goyang antara 0 sampai 0,8. Nah, sehingga kalau dari TTL ke CMOS hati-hati ya. Mungkin bisa bermasalah. Tapi dari CMOS ke TTL biasanya tidak ada masalah. CMOS ke TTL, CMOS itu lebih tepat, TTL yang lebih kurang tepat. Nah, itu enggak jadi masalah biasanya. Tapi kalau yang dari kurang tepat ke yang tepat, nah itu biasanya ada masalah. Nah, itu. Oke, ya itu permasalahannya di situ permasalahannya. Oke, ada yang tanya untuk ini ya, soal yang ini? Ya, yang lain
tidak ada masalah yang lain ya. Nah, kalau ini solusinya bagaimana? Ini solusinya kalau ini mau diganti, ya paling mudah ini diganti dengan TTL, dengan CMOS yang kompatibel dengan TTL. Seri apa? Ya mungkin seri apa ini? Seri XNOR ini 74 HCT sekian sekian sekian. Nah, itu. Yang penting seri HCT atau seri ACT gitu ya. Atau seri AHCT. Yang penting ada T-nya itu. Nah, itu solusinya seperti itu. Oke, ada yang tanya untuk ini? Itu tentang troubleshooting. Nah, kalau tidak ada,